Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nyadran adalah salah satu proses adat Jawa dalam bentuk kegiatan tahunan di bulan Ruwah, Sya'ban. Dari mulai bersih-bersih makam, masak makanan tertentu seperti apem, bagi-bagi apanan, dan acara selamatan atau disebut kenduri. Nama nyadran sendiri berasal dari kata srodo, nyodro, nyerodo, kemudian nyadran, kemudian menjadi amalannya menjadi nyadran. Nah, begitu asal usul dari kata nyadran, arti asalnya kenduri. Nah, maka di sana juga dijelaskan dalam keterangan versi Indonesia, nyadran merupakan reminiscensi, kenangan dari upacara srodo Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu. Ini dilakukan orang Jawa pada bulan Jawa Islam Ruwah, sebelum puasa. Ramadan bulan di mana mereka menganut ajaran Islam berpuasa. Upacara sadran ini dilakukan dengan berziarah ke makam, menabur dengan menyabur bunga, nyekar. Selain itu, upacara ini juga dilaksanakan oleh orang Jawa yang tidak menganut ajaran Islam. Dalam Wikipedia nanti bisa dicari. Nah, berdasarkan keterangan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan tentang status nyadran. Sejatinya adalah upacara agama Hindu, aslinya dulu. Kemudian dilestarikan sebagian orang Jawa, meskipun sudah masuk Islam dan menjadi adat. Dilakukan di waktu tertentu, yaitu biasanya di bulan Sya'ban, oleh orang Jawa disebut bulan Ruwah. Sunan Sultan Agung mengatakan bulan Sya'ban Ruwah, yang berasal turunan dari kata arwah, ruh, jamaknya arwah, katanya begitu, tapi wallahu alam, sumbernya yang saya belum ketemu kalau masalah itu. Nah, nyadran bukan semata kegiatan senang-senang, bergembira ria, namun ada unsur ritual. Keberadaan ritual ini tidak akan lepas dari keyakinan tertentu atau ideologi yang menjadi motivasi untuk melakukannya, dan seterusnya. Nah, mengacu pada catatan di atas, kita beralih pada pembahasan hukum nyadran menurut Islam. Yang jelas, nyadran bukan dari Islam, hanya saja oleh sebagian orang Jawa diklaim sebagai bagian dari Islam, mulai dari sejarah yang melatar belakangi hingga perjalanannya. Bukti nyata nyadran bukan ajaran Islam, merupakan reminiscensi, kenangan tadi dari ajaran Hindu. Jadi belum bisa melupakan. Nah, nanti kalau mau mencari lebih, monggo dilihat di internet. Nah, maka berdasarkan hal ini sebetulnya Rasulullah waktu itu sudah mengingatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang bersumber dari Abu Hurairah. Saya ingat, saya cuma tidak saya tulis di sini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti sanana man qablakum, kebiasaan atau sunnah-sunnah, kebiasaan umat sebelummu, sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, dzira'an bidzira'in, sehasta demi sehasta.
Kata lau salaku hujra dhabbin, bahkan sampai-sampai kalau mereka masuk ke liang biawak, la salaktumuhu, sungguh Pak kalian pasti akan mengikuti. Nah ini peringatan Rasulullah yang kita memang sebagian masih ada yang demikian, mengikuti kebiasaan dari kaum sebelumnya, sedikit demi sedikit sehingga sama persis. Awalnya tidak, awalnya cuma sedikit-sedikit, tapi lama-lama semuanya diikuti. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim sekian. Meskipun pada dasarnya konteks hadis ini kaitannya dengan orang Yahudi Nasrani waktu itu, karena yang ada di sana Yahudi Nasrani, tapi ini pada dasarnya berlaku umum, mengikuti ajaran apa saja yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Rasulullah SAW telah memberi kaidah, menurut meniru ritual orang kafir apapun bentuknya, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Jadi meniru ritual orang kafir itu tidak boleh, karena Islam sudah memberikan ritual itu secara lengkap. Maka yang dari Islam itulah yang harus kita amalkan. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor sekian. Jadi meniru kaum apa saja, apalagi orang kafir. Nah, maka pada dasarnya itu menunjukkan kita masih belum yakin dengan Islam kalau kita masih mengikuti ritual dari agama lain, padahal Islam itu sudah disempurnakan. Nah, dalam riwayat Ahmad ada tambahan redaksi sebelum mantasabbaha itu, wa ju'ila dzullu wasigharu ala man khalafa amri, dan dijadikanlah kehinaan bagi siapa saja yang menyalahi perintahku. Dzul itu hina, di sini terjemahnya cuma satu, ada dzul wasighar, terjemahnya yang kurang sedikit. Kalau dzul itu hina dalam arti sangat rendah derajatnya. Kalau soghor atau sighor, nah itu arti asalnya kan kecil, soghir itu direndahkan. Ya sebetulnya maksudnya sama di dalam syariat Islam. Orang yang sudah menyalahi syariat atau perintah Allah dan Rasulnya, nah pada hakikatnya nanti akan menjadi orang yang hina di akhirat nanti tentunya. Maka jelas, hadisnya sangat jelas, tidak boleh menyerupai suatu kaum. Nah, kedua, ini tadi yang pertama apa tadi? Pertama apa? Di sini bukan dari ajaran Islam, yang jelas nyadran bukan dari ajaran Islam. Yang kedua, nyadran dilakukan di waktu tertentu, yaitu di bulan Ruwah atau Sya'ban. Jadi masyarakat dulu memilih bulan Ruwah, tentu mereka juga ada keyakinan. Kenapa kok tidak di bulan yang lain? Tentu pada dasarnya mereka juga mempunyai keyakinan. Nah, dan karena itulah mereka menyebut bulan Sya'ban sebagai Ruwah, yang berasal dari kata ruh tadi. Nah, di bulan Ruwah itu mereka mendoakan kepada yang sudah meninggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, karena kaitannya tentang kubur. Dari Abu Hurairah, kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan.
janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, maksudnya apa? Rumahnya tidak pernah untuk sholat, rumahnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, di rumah tidak pernah untuk sholat, karena nanti di dalam hadis, di sholat sunnah itu adalah bagian rumah, karena sholat sunnah yang paling utama di rumah. Nah, nanti ada dalam bab sholat sunnah akan lebih panjang. Nah, di sini maksudnya yang jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan adalah rumah jangan sama sekali tidak untuk sholat. Maka ibu, nah bagiannya sholatnya di rumah, kaum bapak sholatnya di masjid. Nah, kalau kadang-kadang ya sholat sunnah di rumah, terutama sholat malam. Tapi sholat rawatib pun sebetulnya aslinya di rumah, tetapi kalau di rumah malah tidak bisa mengerjakan, nanti pulang biasanya sudah urusan lain. Nah, maka di masjid juga tidak dilarang. Tapi sebetulnya yang paling utama sholat sunnah itu di rumah. Tapi sekali lagi bukan berarti di masjid dilarang, karena ada kaidah ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dengan maksimal, paling utama, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Karena kalau di rumah nanti biasanya sudah lupa, nah maka ngerjakan di masjid tidak masalah. Nah, yang di rumah mungkin sholat tahajudnya, sholat duhanya, nah rawatib juga begitu. Kalau memang di rumah bisa melaksanakan, di rumah juga lebih baik, Tapi kalau di rumah malah khawatir tidak bisa mengerjakan, nah di masjid juga monggo boleh, cuma yang dalam hadisnya memang afdhalus sholati fil bait, seutama-utamanya sholat itu di rumah kecuali sholat wajib, Nah, kemudian ini larangan berikut, wala taj'alu qabri idan. Nah, ini yang kena kita nanti di sini. Dan janganlah engkau jadikan kuburku sebagai id, perayaan. Nah, meskipun larangan waktu itu kuburnya Nabi, ya sebetulnya ini kubur secara umum, karena biasanya makam Nabi itu dijadikan tempat keramat. Nah, di sana kemudian dijadikan ritual-ritual tadi, maka Rasulullah sudah wanti-wanti betul waktu itu, karena pengalaman dari nabi-nabi sebelumnya, kebanyakan makam nabi yang diketahui, nah itu dijadikan tempat-tempat keramat kalau bahasa kita, nah, dijadikan ritual-ritual tertentu. Maka makam nabi itu sekarang hampir semuanya sudah tidak diketahui, karena memang untuk menjaga, biar tidak dijadikan tempat keramat. Yang jelas hanya makam Nabi Muhammad itu pun dijaga, tidak boleh. Di sana dijadikan ritual-ritual, dijaga oleh tentara. Nah, ada makamnya yang masih ada, konon yang diyakini itu, yang memang sekarang juga dijadikan tempat keramat, itu adalah makamnya Nabi Yunus. Itu ceritanya beberapa teman yang sempat kuliah di Timur Tengah sana, nah, itu memang makamnya Nabi Yunus itu tidak pernah sepi, ramai terus. Nah, karena padahal di sini ada larangan nanti, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai id, tempat perayaan-perayaan. Nanti keterangan id itu apa sebenarnya di bawah ada keterangan lebih lanjut. Nah, kalau niat mendoakan pada dasarnya di mana saja, maka Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku, fa inna salatakum, karena salawatmu kepadaku, tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun engkau berada. Jadi kalau niatnya mendoakan, pada dasarnya dimanapun mendoakan itu sama. Nah, kalau niatnya ziarah kubur, nah di sana fungsi lain adalah tudzakirukumul maut. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya, untuk mengingat kematian. Nah, apakah ketika nyadran itu kita ingat kematian, itu yang menjadi masalah juga itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nah kita lanjutkan pembahasan berikut.
Pada hadis di atas, Rasulullah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id. Jika kuburan beliau dilarang, tentunya kuburan selain beliau juga dilarang, lebih dilarang, karena kuburan seorang nabi aja tidak boleh, apalagi yang bukan nabi. Nah, apa pengertian id? Nah, kan di dalam Lisanul Arab dijelaskan, terjemahnya aja lah. Id adalah istilah untuk hari yang di sana ada kumpul-kumpul. Berasal dari kata ada yaudu, yang artinya kembali. Karena biasanya masyarakat selalu kembali melakukannya. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata adah, kebiasaan, adat, karena masyarakat membiasakannya. Bentuk jamaknya ayat. Ibnul Arabi mengatakan dinamakan id karena hari raya itu kembali dirayakan dengan kebahagiaan tertentu. Dalam kamus Lisanul Arab. Nah, kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtidha, beliau mengatakan, terjemahnya saja, id adalah istilah untuk menyebut kegiatan kumpul-kumpul karena kebiasaan yang selalu dilakukan berulang, terus berulang, baik sifatnya tahunan, pekanan, tiap Ahad, tiap pekan, tiap Jumat, ataupun sifatnya bulanan. Nah, itu yang dimaksud id. Di sana ada kegiatan kumpul-kumpul untuk merayakan, kalau bahasa kita ya merayakan, perayaan, itulah id itu nih. Maka berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kegiatan bisa disebut id jika memiliki unsur kriteria. Untuk kegiatan tertentu dilakukan pada waktu tertentu atau tempat tertentu, yang ini menjadi latar belakang mereka berkumpul, dijadikan adat dan kebiasaan masyarakat, baik alasan agama atau lain. Nah, karena itulah kegiatan kaum muslimin di hari Jumat juga disebut id. Jadi hari Jumat itu juga disebut id. Maka di dalam hadis disebutkan qad ittama'a fi yaumikum hadza idain, sungguh telah bertemu dalam harimu ini dua id. Maksudnya hari raya Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan hari Jumat. Nah, itu kan disebut telah berkumpul bagimu dua id. Nah, maka bagi siapa yang mau sudah cukup, maksudnya tidak perlu Jumatan, tetapi kami Nabi dan para sahabat masih tetap melaksanakan Jumatan. Nanti kaitannya tentang hari raya, ya hari raya Idul Fitri, insya Allah hadisnya disampaikan. Nah, maka hari Jumat sekali lagi itu juga disebut id, karena setiap Jumat berkumpul kemudian melakukan ritual, yaitu kaitannya dengan salat Jumat. Nah, maka kalau kita lihat yang namanya nyadran itu sudah memenuhi unsur tadi, id tadi, berkumpul-kumpul yang sifatnya tahunan. Di sana juga ada ritual-ritual tertentu. Nah, yang itu yang menjadi tidak boleh. Kalau kembali ke hadis Nabi tadi, janganlah engkau menjadikan kuburan itu sebagai id, sebagai perayaan tadi itu. Nah, kalau berdasarkan itu, maka pada dasarnya maka tidak boleh. Memahami hal ini, kegiatan nyadran yang dilakukan kaum muslimin bisa disebut id, karena tadi unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Acara kumpul-kumpul dilakukan di kuburan setiap Sya'ban, dan ini menjadi tradisi masyarakat. Menyadari hal ini, sejatinya tradisi nyadran melanggar hadis tadi, di atas tadi yang sudah dibaca tadi. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai id. Kan acaranya di luar, biasanya di beberapa kuburan itu juga ada tempat yang luas di luarnya. Nah, itu karena untuk mengkiati saja. Kemudian yang ketiga, kegiatan nyadran ada unsur ritual. Ini saya kira ritualnya macam-macam itu, macam-macam ritualnya itu. Tapi yang jelas begini, kalau kita kembali ke pendapatnya, ini masih panjang sebetulnya.
perkataan Imam Malik aja saya sampaikan dulu ya. Ini bukan hadis tetapi peringatan dari Imam Malik radhiyallahu Imam Malik rahimahullah, bukan radhiyallahu, rahimahullah. Manibtada'a fil islami bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam Islam, membuat bid'ah, hal-hal yang baru kaitannya dengan ibadah, dan ia menganggapnya itu satu kebaikan, faqad za'ama, sungguh berarti ia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad khanar risalah, telah berkhianat, menyembunyikan risalah. Berarti ada risalah yang oleh Rasulullah tidak disampaikan. Nah, itu menyalahi sifat wajib Nabi, padahal Nabi itu kan tabligh, mesti menyampaikan apa yang diperintahkan Allah pasti disampaikan. Nabi itu adalah tabligh, tidak mungkin khianah, tidak mungkin menyembunyikan apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini nasihat dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Insaf. Nah, kemudian kadang masih ada juga yang mempertahankan, kemudian alasannya ini biasanya, bukankah ziarah kubur sesuatu yang disyariatkan, mengapa dilarang? Nah, itu karena biasanya itu yang sering dijadikan alasan. Memang hadisnya jelas, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah kubur karena ziarah kubur itu mengingat kalian akan kematian. Nah, mengingat kematian. Nah, apakah ketika nyadran itu mengingat kematian? Karena kalau yang saya perhatikan, yang saya lihat, kalau nyadran itu malah senang-senang, rame-rame, makan-makan bareng-bareng gitu kan. Nah, itu kalau saya lihat tudzakirukumul mautnya kok tidak kena itu. Nah, di sini dalam keterangan yang kami sampaikan, sedikit pun tidak ada larangan untuk melakukan ziarah kubur. Memang itu malah diharuskan. Yang dipermasalahkan bukan ziarahnya tetapi tradisi nyadrannya. Kenapa kok harus tiap bulan Sya'ban? Karena tradisi ini dari beberapa sisi melanggar beberapa aturan syariat. Di antaranya ada ritual-ritual yang lain itu, harus biasanya bawa ini, bawa itu, bawa kembang, macam-macam itu. Nah, lebih dari itu dalam tradisi nyadran kita tidak jumpai adanya motivasi ingat mati. Pernahkah kita menjumpai orang yang sepulang dari nyadran kemudian menangis, ingat mati, sedih? Nah, biasanya kan malah senang-senang. Yang ada justru sebaliknya, mereka pesta makan-makan di area kubur, meskipun tidak di dalam kubur tapi masih di area kubur. Kan bukankah itu mendoakan jenazah? Nah, sama. Kalau mau mendoakan pada dasarnya kan di mana saja akan sampai. Kenapa harus nunggu Sya'ban? Harus rame-rame. Padahal yang namanya doa, kalau hanya ingin berdoa setiap sholat, bahkan di sana adalah termasuk waktu yang mustajab. Nah, tapi itulah yang namanya keyakinan kadang susah untuk diingatkan. Mengirim pahala, kan dalam nyadran juga kegiatan ngirim pahala dengan sedekah. Nah, itu juga sering dijadikan sebagai alasan, kan sedekah. Kalau memang itu betul-betul sedekah, sedekah itu untuk siapa kan? Apakah yang nyadran di sana semuanya yang paling utama yang kita beri sedekah, kan? Kalau memang mau sedekah ya dikasihkan aja langsung kepada fakir miskin, kepada anak yatim yang memang membutuhkan, tidak harus dilakukan di kuburan. Nah, begitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir, ini mohon maaf belum ada terjemahnya, ketika menyikapi hal-hal yang demikian, yang kaitannya itu sudah menyangkut masalah ritual yang tidak ada dalam tuntunan Al-Quran ataupun hadis atau bahkan amalan sahabat, maka di sini beliau senantiasa mengatakan ini,
Yang intinya yang saya garis, yang saya hitamkan aja nggih. Nah, intinya di sini. Nah, yang merah ini. Karena agak panjang. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Nah, kata kuncinya di sini. Ini dalam Ibnu Katsir juz 7 halaman sekian nggih. Andaikan itu satu kebaikan, maka sungguh orang-orang sebelum kita, para sahabat telah melakukan terlebih dulu daripada kita. Andaikan itu baik, sungguh para sahabat telah melakukan lebih dulu daripada kita. Tidak ada para sahabat yang setiap Sya'ban mengadakan acara seperti itu. Nah, maka kalau kita mau kembali kepada tuntunan, ya kalau mau niatnya ziarah, tidak harus menunggu bulan Sya'ban, apalagi rame-rame. Kalau kita memang kesempatannya mungkin di bulan Sya'ban, ya monggo, tetapi jangan ikut barang-barang yang kemudian di sana ada ritual-ritual tertentu. Kemudian ada juga yang alasannya akhirnya silaturahim, bareng-bareng ketemu masyarakat banyak. Silaturahim juga sudah ada ajang tersendiri, tidak di kuburan. Nah, maksud saya begitu. Maka jawaban yang lain mungkin yang lebih mengena di sini. Ketika asbabun nuzul dari Al-Baqarah 208. Kalau Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menceritakan, ini sudah saya terjemah kalau ini. Dari Ikrimah, annaha, bahwasanya ayat di atas, Al-Baqarah 208 tadi, nazalat turun pada Abdullah bin Salam, Sa'labah, Asad bin Ubaidah, wa ta'ifatun, dan beberapa kalangan lain dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi dulu. Istadzanu, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyusbitu, agar mereka tetap melaksanakan hari Sabat, karena hari Sabat kan hari kebesaran orang Yahudi. Jadi orang-orang ini tadi adalah dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Wa ayyakumu bi Taurah lailan, dan agar mereka di malam hari tetap dibolehkan membaca Taurat. Ini beberapa orang Yahudi yang masuk Islam kemudian meminta kepada Nabi agar tetap diizinkan untuk merayakan hari Sabat dan juga membaca Taurat kalau di malam hari. Nah, ternyata bukan Rasulullah yang menjawab, tetapi Allah, yaitu dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Ya kalau yang bukan dari Islam ya tinggalkan. Yang Islam itu yang diamalkan, nah begitu. Nah, padahal yang namanya Taurat itu kan aslinya memang dari Allah, kan kitab suci yang harus kita yakini. Tetapi kalau sudah Quran turun, ya Taurat itu sudah hanya sebagai kenangan, sudah tidak boleh diamalkan. Hari Sabat itu hari kebesaran dari Allah juga, tetapi kepada orang Yahudi. Tapi Islam, Allah sudah menggantinya dengan hari Jumat. Ya sudah, hari Jumat itu yang dijadikan Id mingguan. Nah, sudah tidak boleh lagi merayakan hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah Yahudi. Nah, sekarang sudah masuk Islam. Padahal agama Yahudi itu sendiri kan aslinya dari Allah. Tapi begitu turun Islam, ya sudah tinggalkan. Masuk ke dalam Islam kafah, total. Saya menerjemahkannya secara total tadi ini. Yang bukan dari Islam tinggalkan. Urusan toleransi urusan lain. Lakum dinukum waliyadin, silahkan. Mau beragama Hindu, Buddha silahkan, tapi kami Islam, kami mengamalkan sesuai perintah agama kami. Nah, kadang kita terjebak toleran. Toleran itu tidak harus masuk ke dalam ajaran agama. Kalau sudah urusan agama, ya jangan dicampur aduk. Nah, maka ini dulu yang pernah saya sampaikan. Kembali kepada kemurnian agama, jangan ditambah, jangan dikurangi, apalagi
dimodifikasi itu nggih. Ibadah itu ikhlas ittiba, enggak perlu kreatif. Apa yang ada dari Allah itulah yang diamalkan nggih. Karena ini kaitannya ibadah ya, karena kaitannya ibadah itu harus betul-betul berdasarkan dalil, bukan hanya prasangka kita. Menurut perasaan saya baik, enggak ada larangan secara khusus itu. Ya memang tidak ada larangan secara khusus, tetapi ada korinah-korinah, ada tanda-tanda mengikuti keyakinan agama lain itu dilarang. Nah itu yang menjadi dasar. Jadi tidak boleh mencampur adukkan. Saya tadi coba cari-cari. Nah, karena biasanya mereka mesti makan-makan rame-rame. Ini yang dibawa sampai banyak. Kalau sudah dalam nyadran itu, ini nanti biasanya kan mesti rame-rame kan. Nah, bawa kubur, bawa makanan seperti ini. Nah, ini kalau mau makan kenapa harus ke kubur? Ini malah nanti mayatnya pengen, padahal ini di luar. Bawa makanan seperti ini kan. Ini kan dikubur nih. Kenapa harus bawa makanan ke kubur kalau saya kan? Nah ini yang menjadi titik tolaknya. Ini yang dianggap menjadikan kubur itu sebagai Id tadi, menjadi hari raya tadi, perayaan tadi. Nah ini yang menjadi dilarangnya di sana. Nah urusan toleransi ya silahkan saja kalian mengamalkan, tapi saya tidak, sebagai seorang muslim tidak. Nah itu yang harus keras. Toleransi ya monggo saja orang lain mengerjakan, kita tidak usah ganggu, monggo. Itu toleransi kan begitu, kita tidak harus masuk kan. Nah ini memang dalam nyadran biasanya begitu, biasanya ada ciri khasnya ini. Nah maka jamaah rahimakumullah, berdasarkan nas-nas tadi juga keterangan dari para sahabat. Nah maka pada dasarnya kita tidak perlu mengikuti jadi karena Islam itu sudah kafah tadi. Nah kemudian ini juga yang diingatkan oleh para ulama ketika turunnya al-yauma akmaltu itu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku ridhai, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Nah jamaah rahimakumullah, jadi ini syaratnya ini. Islam itu sudah sempurna itu namanya sudah sempurna, ya jangan ditambah-tambah apalagi dicampur adukkan dengan ajaran agama lain. Nah ayat ini turun pada peristiwa Haji Wada, termasuk ayat yang paling terakhir turun. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat ini ayat yang paling akhir turun, karena menjelaskan Islam itu memang sudah sempurna. Nah, maka jangan dicampur aduk tadi. Nah di sini, tadi sudah saya sebutkan kali ini. Ntar ada satu lagi hadis. Di sini, nah kadang kita masih belum merasa yakin merasa kalau tidak ikut nanti kadang dikucilkan begitu. Karena maka di ayat yang lain Allah mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau bersikap lemah, jangan engkau bersedih pula, jangan bersedih hati. Wa antumul a'launa, karena engkaulah umat yang paling tinggi jika kamu betul-betul beriman. Nah kadang kita masih tidak pede, masih masih belum yakin, kan? Padahal Al-Quran sudah sangat tegas mengatakan kamulah umat yang tertinggi, kan? Jika kamu betul-betul beriman. Dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Kalau urusan agama jangan mengikut agama lain, tidak usah dicampur adukkan tadi. Nah tapi itulah sebagian dari saudara kita masih ada yang kadang belum yakin, ada yang
masih berat nggih, meninggalkan tradisi dari agama sebelumnya nggih, tradisi dari nenek moyang kita nggih. Nah, maka kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Nah, maka kita tidak perlu mencampur adukkan nggih, ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Urusan toleransi adalah mau agama apapun silahkan, kita tidak memaksa, tetapi urusan agama tidak boleh dicampur adukkan.